Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan hari ini Minggu 27 Juni 2021 adalah minggu yang terakhir di bulan Juni ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Juli 2021. Namun oleh karena tingginya sekarang yang kena COVID-19, sehingga kita harus berpikir lagi ulang untuk masih tetap ibadah kita 1 kali 1 bulan di minggu pertama tiap-tiap bulan. Jadi kita masih tetap lanjutkan seperti biasa. Nanti kalau sudah COVID ini menurun, barulah kita akan beribadah di rumah Tuhan, di gereja, tiap-tiap hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengar dulu pujian, sampaikan pada Yesus.
Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu, atas segala berkat rezeki, atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kekuatan, kesehatan, bahkan atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Tuhanlah yang selalu kami andalkan, tidak ada yang lain di dalam kehidupan kami ini. Kami akan terus selalu beribadah kepadamu. Kami akan terus selalu memuji memuliakan namamu. Kami akan terus selalu memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, penebus dosa, pemberi hidup yang kekal. Tuhan memberkati kami semua, memberkati kami dalam renungan firman Tuhan ini. Tuhan berkatilah dari awal sampai akhirnya, sehingga renungan firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kehidupan kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema kita pada saat ini dalam renungan firman Tuhan Minggu 27 Juni 2021 adalah rencana Tuhan Allah untuk umat Tuhan tidak ada yang gagal. Dan kita dasari dari Ayub 42 ayat yang kedua, dan kita akan membaca lagi satu rekomendasi 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Kita membaca Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul di dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan
kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian ini kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Demikianlah dasar renungan kita. Yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, goal atau sasaran utama saya melalui firman Tuhan ini adalah yang pertama, agar umat Tuhan mengetahui dan meyakini bahwa umat Tuhan itu selalu disayang oleh Tuhan dan Tuhan merencanakan segala yang baik bagi umatnya. Dan yang kedua, agar umat Tuhan dapat menikmati segala yang baik dari Tuhan atas rencana Tuhan untuk umat Tuhan ini. Semua orang tua ingin agar anak-anaknya menjadi orang-orang yang berhasil. Jika misalnya orang tua mempunyai anak 3 orang, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Misalnya orang tua merencanakan agar putrinya kelak menjadi dokter dan 2 putranya menjadi jenderal. Atau mungkin juga mengharapkan yang lain, yaitu 1 putranya menjadi pengusaha dan yang lain atau putranya yang 1 lagi menjadi pengacara terkenal. Pokoknya orang tua selalu merencanakan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya. Tetapi seringkali rencana-rencana orang tua untuk kebaikan masa depan anak-anaknya sirna dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua. Sebab anaknya ada yang terpengaruh pergaulan buruk, menyebabkan anaknya dipenjara karena berbuat sesuatu kejahatan. Atau bisa juga anak-anaknya menjadi bodoh dan tidak pernah mendapat nilai bagus karena anak-anaknya bermain handphone terus-menerus sehingga tidak minat belajar dan tidak bisa lagi konsentrasi untuk belajar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah sangat sayang kepada umatnya. Segala sesuatu yang baik selalu direncanakan. Tuhan Allah selalu direncanakan Tuhan Allah kepada umatnya. Saat ini tema kita adalah rencana Tuhan Allah untuk umat Tuhan tidak ada yang gagal. Seperti yang kita dasari tadi dari Ayub 42 ayat yang kedua dan rekomendasi lain 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 22. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua membuat rencana yang baik untuk anaknya bisa saja gagal disebabkan bukan anaknya saja yang nakal atau bodoh, tetapi orang tuanya atau ayah ibu yang kerja bisa terjadi jatuh sakit atau diberhentikan dari kerjanya karena pemutusan hubungan kerja atau PHK dari satu perusahaan. Atau jika dia pedagang, bisa dia mengalami kebangkrutan. Jadi ada saja penyebab kegagalan dari rencana baik orang tua untuk anak-anaknya. Akan tetapi, rencana Tuhan Allah untuk umat Tuhan tidak ada yang gagal, seperti yang dikatakan oleh Ayub 42 ayat yang kedua tadi. Rencana Tuhan Allah
tidak ada yang gagal. Ini adalah perkataan Ayub kepada Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 2 tadi, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Segala sesuatu yang dimaksud di dalam Ayub 42 ayat 2 ini ialah bahwa ada pemenuhan maksud ilahi dalam penderitaan Ayub. Ayub yakin sepenuhnya bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat merintangi maksud ilahi, maksud Tuhan untuk Ayub sendiri. Ayub yakin maksud ilahi itu atau maksud Tuhan itu sempurna dan tidak ada yang dapat menggagalkan maksud daripada Tuhan untuk kehidupan Ayub selanjutnya. Contoh, sejak awal manusia di Taman Eden, maksud ilahi kepada manusia atau maksud Tuhan kepada manusia agar tetap hidup selamanya. Tetapi iblis telah menggoda dan membuat manusia itu memberontak kepada Allah dengan melanggar perintahnya. Tetapi maksud Tuhan kepada umatnya tetap dan tidak gagal, yaitu merencanakan umat Tuhan tetap hidup selamanya di dalam kehadiran dan karya penyelamatan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, kita kutip sedikit, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, iblis juga berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan Allah untuk penebusan dan penyelamatan dari Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus mengusir iblis. Dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu yang kita baca di dalam Matius 4, antara lain dari ayat 1 sampai 11 tadi. Tuhan Allah juga memanggil umatnya agar hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan melalui Abraham, yaitu di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Lalu melalui hamba Tuhan yakni Abraham sampai kepada keturunannya Yakub yang disebut oleh Allah yaitu Israel. Lalu Tuhan Allah membuat semua hal yang baik bagi umatnya. Bahkan dengan kekuatan kuasa Tuhan, Israel diselamatkan dari perbudakan Mesir kurang lebih 430 tahun. Namun Israel tetap memberontak kepada Tuhan, sehingga tidak semua yang diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Dan selama ada kerajaan Israel, bahkan sampai kerajaan itu pecah dua. Israel Utara yang ibu kotanya Samaria dan Israel Selatan yang ibu kotanya Yerusalem disebut Yehuda tetap memberontak dan meninggalkan Tuhan. Sehingga Israel yang ibu kotanya Samaria pertama sekali diangkut ke Asur dan dilenyapkan oleh Tuhan. Sedangkan Israel Selatan atau disebut Yehuda yang juga pada akhirnya diangkut ke Babel. Tetapi Tuhan tetap rencanakan kehidupan umatnya yang baik bagi masa depan mereka. Dan di Babel, di pembuangan, Yehuda hanya sekitar 70 tahunan. Sesudah itu akan dikembalikan oleh Tuhan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Seperti yang kita baca di dalam 2 Raja 25 ayat yang ke-8 sampai 12.
Dikatakan dalam 2 Raja 25 ayat 8 sampai 11, dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Dia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa kelayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Itulah yang terjadi, bahwa apa yang dibanggakan oleh Yehuda yang dibangun oleh Raja Salomo semua dihancurkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Allah sudah berulang kali menasihati Raja Israel dan juga Raja Yehuda agar menjauhi penyembahan kepada dewa-dewa dan ilah-ilah di sekitar mereka, di mana mereka tinggal, di mana umat Tuhan itu berada. Dalam bacaan kita tadi, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 22, Tuhan sudah memperingati Raja Salomo agar tetap setia kepada Tuhan serta menjalankan semua ketetapan dan peraturan dari Tuhan dan harus selalu menyembah Tuhan serta menjauhkan diri dari Allah lain agar hidup dan masa depan umat Tuhan tetap dalam rencana yang baik yang sudah Tuhan atur sedemikian rupa dan supaya umat itu hidup dengan sejahtera. Tetapi kita berubah setia, demikian kata Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 22 tadi. Dan umat Tuhan akhirnya menyembah Allah lain, maka Tuhan akan mencabut umatnya dari tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Demikian juga segala kebanggaan umat Tuhan atas rumah Tuhan atau bait suci yang didirikan Salomo penuh dengan emas, dengan keindahan di dalam dan di luar bait itu. Demikian juga rumah atau istana raja yang dibanggakan oleh mereka, istana yang megah baik di dalam maupun di luar. Kalau sekarang disebut bahwa baik istana raja maupun bait suci itu dibuat dengan arsitektur yang maha hebat, tetapi dihancurkan dan dirobohkan, bahkan umat Tuhan serta rajanya dibuang dan juga dibunuh. Demikian juga bahkan anak-anaknya pun dibunuh, dipenggal. Dan saat anak-anaknya pun dipenggal, dilihat oleh ayahnya sendiri, yaitu raja dalam hal ini. Kita coba membaca 2 Raja-Raja 25 ayat 5 sampai dengan ayat 7. 2 Raja-Raja 25 ayat 5 sampai 7. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Jericho. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Sedekia
anak-anak raja di depan matanya, kemudian dibutakannya lah mata Sedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Demikianlah nasib akhir daripada kerajaan Yehuda, di mana Tuhan menghancurkan kerajaan itu dengan memakai Raja Nebukadnezar, di mana Raja Nebukadnezar juga bekerja sama dengan bangsa Kasdim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beginilah kejadian yang dialami siapapun yang memberontak kepada Tuhan, yang membelakangi Tuhan, dan yang tidak peduli kepada Tuhan. Tuhan akan menghukumnya. Semua yang direncanakan Tuhan tidak akan terjadi dalam hidup orang yang tidak lagi peduli kepada Tuhan dan hanya memikirkan kehidupan duniawi semata. Hukuman Tuhan itu tidak terjadi spontan seperti di zaman Perjanjian Lama, tetapi akan tiba saatnya pada suatu waktu kehidupannya atau kehidupan keturunannya akan hancur dan tidak lagi dalam wilayah berkat Tuhan atau dalam wilayah anugerah Tuhan. Sebaliknya, bila tetap setia, tetap hidup sesuai tuntutan Tuhan, yaitu selalu beribadah, selalu mengandalkan Tuhan, selalu melayani Tuhan, maka segala yang baik dari rencana Tuhan akan selalu menjadi bagiannya serta bagian dari keturunannya. Seperti yang kita baca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 25 berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita lihat, bahwa jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, bukan saja di zaman kita hidup kita diberkati Tuhan, tetapi juga di zaman keturunan kita, anak cucu kita diberkati Tuhan semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada rencana yang baik untuk umat Tuhan yang gagal. Tetapi umat Tuhan inilah yang mendengar, yang sudah terpengaruh atas rayuan iblis, menjadi orang yang hanya mencintai dirinya sendiri, mencintai dunia ini, serta hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Mereka itulah yang gagal menerima berkat rencana yang baik daripada Tuhan. Dengan semua itu, umat Tuhan tidak lagi dapat masuk ke wilayah anugerah Tuhan. Jika dia pun kaya dan memiliki ini dan itu semua semu, serta tidak akan membahagiakannya dengan segala miliknya itu. Artinya, segala yang dia punyai tidak akan membahagiakannya. Kita membaca dulu satu rekomendasi dari Mazmur 73 ayat yang pertama sampai 28, tetapi kita tidak membaca seluruhnya, hanya kita cuplik beberapa bagian. Di dalam Mazmur 73 dari ayat 1, "Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya
bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Lalu kita membaca ayat yang ke-27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi siapa saja yang hidupnya sekalipun kaya, punya ini dan punya itu, tapi jika menjauh daripada Tuhan dan meninggalkan Tuhan dan hidup duniawi saja, itu sama saja dengan berzina, dengan sudah meninggalkan Tuhan, seperti yang dikatakan dari Mazmur 73 ayat 27 tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman pandemi COVID-19 ini, hati-hati membawa hidupmu. Jangan menjadi hidup duniawi saja. Jangan hanya mencari kebutuhan duniawi saja, tetapi benar-benar persiapkan diri dengan mencari Tuhan. Berjaga-jagalah selalu akan hidupmu, akan selalu dalam lindungan Tuhan. Usahakan terus hidup baik, usahakan terus hidup benar di dalam Tuhan, dan selalu berjaga-jaga seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sekarang COVID-19 merajalela dan ada varian baru masuk Indonesia, yaitu varian Delta namanya, yang jauh lebih ganas dari jenis varian COVID-19 sebelumnya. Mari selalu berada di dalam Tuhan, selalu berada di dalam lindungannya, selalu berada di dalam anugerahnya, selalu berada di dalam rencananya. Rencana Tuhan bagi kita tidak akan pernah gagal. Tidak ada yang bisa merintangi segala yang baik yang Tuhan akan terus berikan untuk kehidupan kita, untuk kesejahteraan kita, untuk kebaikan kita. Sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetaplah setia, tetaplah laksanakan ibadahmu, dan tetap memberikan syukurmu kepada Tuhan. Jangan hanya berkat-berkat Tuhan yang kita hitung, yang kita harapkan, yang kita usahakan,
tetapi hitung juga persembahanmu kepada Tuhan. Apakah kita sudah memberi persembahan kepada Tuhan di minggu ini? Apakah kita sudah memberi persembahan syukur kita atas segala berkat Tuhan pada minggu ini? Selalu harus ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sehingga kita tidak hanya terus-menerus bekerja, mengharapkan rezeki, mengharapkan berkat-berkat Tuhan, tetapi kita tidak pernah bertanya di dalam diri kita sendiri, apakah saya sudah memberi persembahan syukur saya kepada Tuhan pada minggu ini? Itu yang harus selalu ada di hati kita. Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, selalu berikan persembahanmu kepada Tuhan di minggu ini. Jangan lupakan bahwa berkat yang kita diberikan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik di musim pandemi COVID-19 ini, di mana banyak orang yang terpapar ekonominya, tetapi kita masih diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, nyatakan syukurmu, persembahanmu kepada Tuhan. Sudahkah saya memberi persembahanku, persembahan kami, persembahan keluarga kami kepada Tuhan pada minggu ini? Berusahalah untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita selalu menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan terus menambah-nambahi rezeki. Tuhan akan terus menambah-nambahi berkat. Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan akan selalu menjaga kita. Tuhan akan selalu menjaga anak-anak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kewajiban kita kepada Tuhan haruslah kita laksanakan. Kewajiban kita salah satu adalah memberi syukur kita, memberi persembahan kita sebagai tanda kita ikut melayani pekerjaan Tuhan. Sebab pekerjaan Tuhan yang dilaksanakan di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, tetap ada banyak tuntutannya, ada banyak keperluannya, sehingga kita tidak bisa masa bodoh terhadap persembahan yang seharusnya kita berikan di minggu ini. Dengan demikian kita termasuk sudah ikut serta melayani pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan melihat hati kita bahwa kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan semua apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang dituntut Tuhan kepada kita, selalu beribadah, selalu melayani, selalu mengandalkan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, maka dengan semua itu Tuhan akan memberkati kita dengan rencana-rencananya yang baik, dengan segala berkat-berkatnya yang baik, dengan segala kehidupan yang baik. Bahkan Tuhan selalu menjaga kehidupan kita, menjaga kehidupan anak-anak kita, dan kita semua diberi kekuatan, diberi kesehatan. Dan yang mengalami COVID-19 akan diberkati oleh Tuhan.
dan mereka menjalaninya sesuai prosedur, dan mereka pun akan ditolong Tuhan. Mereka semua akan sehat, akan kembali pulih, akan kembali negatif COVID-nya, dan mereka akan bahagia pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan selalu memberkati kita semua, dan kita harapkan supaya Tuhan menjauhkan kita juga dari virus COVID-19 ini, terutama dengan adanya varian baru ini. Biarlah Tuhan selalu andalan kita, dan kita selalu hidup baik, hidup benar, hidup mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga hidup kita semua akan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah-Mu, segala rencana-rencana yang baik daripada Tuhan, sehingga kami semua berada di dalam wilayah anugerah Tuhan, berada di dalam wilayah berkat-berkat Tuhan, berada dalam wilayah penjagaan Tuhan, dan kami berada dalam wilayah kasih dan karunia Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami semua, jauhkan kami dari virus COVID-19, berkati saudara-saudara kami yang kena COVID-19, yang masih terisolasi, terutama di Wisma Atlet. Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan memberi imunitas yang baik, kekuatan kesehatan yang baik, daya tahan tubuh yang baik, dan juga pikiran yang tenang, pikiran yang damai sejahtera daripada-Mu, supaya mereka, ya Tuhan, cepat pulih, cepat baik, cepat sehat kembali. Kami serahkan kepadamu kami semuanya. Biarlah Tuhan berkati kami sehingga terhindar dari virus COVID-19, agar kami bisa beraktivitas, bisa bekerja mencari nafkah, bisa bersekolah, dan juga bisa ikut serta melayani pekerjaan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Jauhkanlah kami, ya Tuhan, daripada hidup tidak benar di hadapan-Mu. Jauhkan kami daripada hidup menjauh daripada-Mu. Jauhkan kami, ya Tuhan, untuk masa bodoh terhadap ibadah-ibadah yang kami harus lakukan, sekalipun masih tetap kami lakukan beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, jauhkan kami dari kebosanan, sebab kebosanan ini merupakan pengaruh juga dari iblis yang membuat kami supaya jauh daripada Tuhan, supaya kami tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, supaya selalu semangat beribadah kepada-Mu, dan tidak luntur kesetiaan dan semangat kami untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, berkatilah segala usaha dan pekerjaan kami, berikanlah rezeki yang baik, dan memberkati saudara-saudara kami yang sakit yang lain, yang bukan sakit COVID. Tuhan memberkati, baik yang masih di rumah sakit, ataupun juga yang berada di rumah, tapi tetap masih mengalami segala gangguan kesehatan mereka. Kami berdoa agar Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memberi imunitas yang baik, Tuhan memberkati mereka, supaya mereka pada akhirnya bangkit sehat dan pulih kembali. Kami mohon ini kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan semua, baik yang sakit, yang masih mengalami COVID-19, maupun yang sakit, yang bukan COVID. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka semua, supaya pulang dan berada di dalam kehidupan mereka dengan bahagia dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami yang mengatur negara ini dengan segala kemampuan mereka, segala hikmat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhanlah memberkati mereka, memberkati juga pejabat-pejabat yang membantu mereka, bahkan lembaga-lembaga tinggi negara. Tuhan juga memberkati khususnya lembaga daripada gugus tugas yang mengurus
terhadap COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka semua untuk melakukan dengan hati yang tulus, yang memikirkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini, bagi masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati supaya virus COVID-19 ini bisa tidak ada lagi di Indonesia ini. Kami mohon kepadamu, Tuhan berkatilah supaya kami bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia bahu-membahu, saling memahami, saling menyadari untuk tetap melakukan protokol kesehatan sehingga kami semua terjaga dan tidak kena kepada virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh doa kami kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati kami, menjaga kami, dan kami senantiasa selalu bersyukur kepadamu, selalu memuliakan namamu, selalu memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia, penebus dosa dan pemberi hidup yang kekal. Tidak ada seperti Engkau. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Terpuji-pujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.